Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudar Yamza dari kelas TIB, dan saya di sini akan mengimplementasikan manajemen routing statik. Ini manajemen routing statik, skenario seperti ini dan langkah percobaan seperti ini. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan garis dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP, router menggunakan router Syncrotic. Nah, ini untuk IP-nya PC 1 192.168.1.2, terus satu gateway-nya 192.168.1.1, dan PC 2 192.168.2.2 192, dan gateway-nya 192.168.2.1, dan PC 3 192.168.3.2, dan gateway-nya 192.168.1.3.1, dan ini untuk TCP IP-nya untuk menyeting IP dari sebuah PC klien PC 1, dan ini setting IP address masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Nah, ini untuk interface routernya R1 R2 Ether 1 Ether 2. Ini gambar konfigurasinya seperti ini. Oke, lanjut saja ke implementasinya. Ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan manajemen routing dengan metode routing statik ya. Jadi routing statik ini memerlukan pengaturan IP secara manual oleh administrator network atau admin jaringan, tidak seperti routing dinamik yang bisa otomatis melalui router yang sudah disetting sebelumnya. Baik, untuk di sini saya sudah membuat routing statik rancangannya dengan 3 PC dan 3 router yang saling terhubung satu sama lain. Di sini saya akan langsung menjalankannya saja. Di sini langsung muncul window dari masing-masing Windows yang sudah saya setting sebelumnya. Di sini saya tetap menggunakan Windows XP seperti pada materi keamanan jaringannya. Oke, kita tunggu sebentar dulu. Oke, kita tunggu untuk loading terlebih dahulu hingga Windowsnya sudah selesai semua. Pada manajemen routing ini kita akan menggunakan 3 PC yang nantinya kita akan membuat 2 percobaan, yaitu dengan menggabungkan semuanya melalui jalur yang sudah ada, dan juga kita akan mencoba untuk memutuskan salah satu bagiannya. Kemudian bagaimana caranya untuk PC yang ada di seberangnya bisa terhubung. Di sini routing statik sendiri adalah untuk routing sendiri adalah untuk menghubungkan
koneksi antara jaringan dengan satu network ke network yang lain. Kemudian benefitnya melalui routing ini kita bisa melakukan pemantauan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa mengaturnya untuk lebih aman karena terdapat firewallnya. Kemudian kita bisa melihat traffic broadcastnya juga. Oke, di sini sudah muncul network PC-nya, OS-nya sudah menyala semua. Oke, sini routing static. Kita akan mengatur dari PC1, PC2 dan PC3 dengan IP address seperti ini dan juga gateway-nya seperti ini. Oke, kita akan saya atur dahulu untuk ada network di IP address-nya adalah untuk di PC1 168.1.2, kemudian subnet masknya default, kemudian telepon gateway-nya 192.168.1.1. kita oke, close. Untuk di PC2 kita atur terlebih dahulu properties menggunakan 192.168.2.2 untuk IP address-nya, subnet mask default, kemudian 192.168.2.1 untuk gateway. Kita close. Oke, kemudian untuk PC3 properties kita coba 192.168.3.2, kemudian untuk default gateway-nya subnet masknya default, kemudian gateway-nya 192.168.3.1. kita close. Tadi sudah di setting semua. Untuk kemudian kita mencoba di Winbox, kita sambungkan ke Winbox untuk mengatur dari IP masing-masing router. Di sini kita langsung ke IP, kemudian kita ke address, kita tambahkan tujuan, yaitu kita tambahkan ke tujuan ke PC2 dan PC3 yaitu 192.168.1.0/24 dan kita klik apply. Kemudian akan muncul network gateway-nya dengan ethernya 1. Kita klik OK. Ini adalah hubungan dari router 1 ke PC1. Kemudian kita tambahkan IP tujuan yaitu 12.12.12.2 dengan ether 2 adalah /24. Jangan lupa untuk subnet masknya adalah untuk tujuan ke maaf ini titik 1 ya. Titik 1 adalah untuk tujuan ke PC2. Kita klik apply. Oke, kita tambahkan untuk ke 3 ya, yaitu 192.168 yaitu 13.13.13.1/24. kemudian ethernya ethernet 3. Oke, kita mulai. Oke, kemudian PC2 kita atur juga addressesnya, kita tambahkan ke 192.168 kita ke 12 dulu ya, 12 ke PC1 dulu, kemudian /24 ethernet 1 apply. Oke, kita tambahkan untuk ke PC2 192.168.2.0/24. ya, kita ikuti yang seperti ini 2.1. Maaf, ini 2.1 ya. Oke, play. Kemudian ini ke ethernet 2 seperti yang di sini. Oke, kemudian ke 23 untuk ke PC3 titik 2. Kemudian ethernetnya ethernet 3, kita klik 24, kita
kita klik apply, kemudian oke sudah tambahkan. Ini tadi salah ya, ini titik 1 sebenarnya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu router 3 dengan Ethernet 1 ke PC 1, Ethernet 2 ke PC 2, Ethernet 3 router 1 ke PC 3. Kita langsung tambahkan saja 13.3/24 di Ethernet 1, apply, kemudian oke. Kita tambahkan lagi 23.23.23/24 di Ethernet 2, apply, kemudian oke. Tambahkan kemudian di 192.68.3.1/24 di Ethernet 3, oke. Ini sudah tersambung. Untuk pengujian berikutnya yaitu kita membuat table routing. Kita membuat table routing terlebih dahulu. Di sini kita ke IP, kemudian kita ke routes. Di sini sudah tersedia reachable-nya beberapanya, tapi kita akan membuat yang baru. Oke. Di sini kita klik plus atau klik tambahkan. Kita tambahkan gateway yang ada di sini dengan destination address-nya dari router 1 yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian kita langsung ke gateway, kemudian kita masukkan gateway-nya 12.12.12.2. Kemudian kita klik apply saja. Oke, kita klik oke, sudah tertambahkan. Kemudian kita tambahkan untuk ke router 3 yaitu 192.168.3.0 dan ke 24. Gateway-nya 13.13.13.3. Oke, kita apply. Oke, ketuanya sudah reachable. Oke, selanjutnya kita ke PC 2 ya. Ke PC 2 kita ke IP, kita ke routes, kemudian kita tambahkan dahulu ke 192.168.1.0/24 dengan subnet mas 24, kemudian gateway-nya di 12.12.12.1. Oke, kita apply, kita oke, sudah tertambah. Kita tambahkan kemudian ke PC 3 untuk ke router 3 192.168.3.0/24 dengan gateway 23. Oke, selanjutnya kita apply lagi, kita klik OK. Kemudian langsung kita ke PC 3, ke IP routes, kita tambahkan saja untuk ke PC 1 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya kita atur 13.13.13.1. Oke, sini kita apply saja. Kemudian kita tambahkan 23 itu salah, maaf, 192.168.2.0/24 dengan gateway 23.23.2. Oke, kita klik apply, oke. Oke, jika sudah selesai, kita coba untuk pengujian, yaitu kita ping dari masing-masing PC. Kita coba pertama untuk dari ping dari PC 1 ke PC 2 dengan ping 192.168.2.2. Oke, di sini sudah reply atau menerima balasan, artinya sudah tersambung. Oke, kita kemudian langsung kita coba sambungkan ke PC 3, kita ping ke PC 3. Oke, di sini sudah reply atau tersambung. Oke, kemudian kita ke PC 2. Kita coba untuk pengujian. Kita buka CMD, kemudian kita ping ke PC 1 8.1.2. Oke, sudah ada reply. Oke,
Kemudian kita lanjutkan coba untuk ping ke PC3 168.3.2. Oke, jika terdapat reply artinya sudah tersambung dengan PC3. Oke, selanjutnya kita coba untuk pengujian ke PC3. Kita buka CMD, kita coba PC3 ke PC1 8.1.2. Oke, reply tersambung. Kemudian selanjutnya ke PC2 2.2. Oke, sudah tersambung, yang artinya jaringan yang ada di sini sudah tersambung dengan baik semua. Kemudian kita akan coba untuk mengecek paket trace-nya, yaitu dengan tracer root. Kita akan coba bagaimana jalurnya. Kita coba dari PC pertama, PC1 terlebih dahulu. Kita tracer ke PC2 ke IP 192.168.2.2. Kita enter. Oke, di sini sudah muncul yaitu dari PC1 ke PC2 dengan jalur dari IP-nya dari gateway router 1, kemudian dari router 1 ke router 2 melalui 12 ini, kemudian masuk ke IP dari PC 2 ke 192.168.2.2, artinya tersambung. Ini adalah jalurnya. Kemudian kita coba untuk dari PC1 ke PC3. Kita coba ganti ke 3. Oke, di sini sudah muncul trace-nya komplit melalui router 1 ke router 3, router 1 ke subnet gateway router 3 dan tersambung. Oke. Kemudian kita coba untuk di PC2. Kita jelas dulu, kita tracer dari PC2 ke PC1 192.168.1.2. Oke, di sini sudah terhubung juga dari PC2 melalui router 2, kemudian router 2 ke router 1, kemudian langsung masuk ke PC1 terhubung. Kemudian kita coba dari PC2 ke PC3. Oke, di sini juga terhubung dari PC1 PC2 ke router 2, kemudian dari router 2 ke router 3 ke gateway-nya, kemudian masuk ke PC3. Ini untuk IP-nya router 3 ya. Kemudian PC3. Kemudian kita coba ke PC3. PC3 kita coba ke PC1 dulu ya. Kita tracer ke 192.168.1.2. Baik, di sini dari router 1 sudah masuk di sini gateway-nya ke router 1. Kemudian masuk ke router 2. Ke router 3. Kemudian router 1, kemudian masuk ke PC1. Oke, artinya terhubung ke PC1. Kemudian kita coba ke PC2. Dari PC3 ke PC2 sudah terhubung juga melalui router 2 dan router 3, kemudian masuk ke PC2. Oke, kemudian jika digambarkan akan seperti ini jalurnya. Jadi dari PC1 melalui router 1, kemudian router 2, kemudian masuk ke PC2, kemudian dari sini dan sebaliknya seperti ini. Untuk PC1 dan PC3 akan PC1 ke router 1, kemudian ke router 3 dan ke PC3, dan juga sebaliknya. Baik. Kemudian sebagai simulasi tambahan, bagaimana apabila dari PC 1 ke PC3 melalui router 2, yaitu router 1 dan router 3-nya tidak ada jaringan atau mungkin ada permasalahan atau gimana, tapi tetap bisa terhubung gitu. Jadi di sini kita bisa membuat dua simulasi cara, yaitu dengan mendeaktif atau settingan router yang ada di PC
atau kita bisa memotong langsung kabel yang di sini dan mengubah yang ada di sini. Jadi saya akan coba dengan untuk jalurnya yang di sini dirubah ya. Jadi router 12 ini adalah untuk jalur ke dari PC1 ke PC2 ya, ke router 2 ya. Jadi kita coba untuk dari yang 13 ini untuk ke PC3, untuk IP-nya router 3 dari PC1. Saya akan coba untuk merubah dari ini, kita akan rubah ya. Jadi kita deaktifkan saja, kemudian saya akan tambahkan di sini, maaf, saya aktifkan, kemudian saya ubah saja yang di sini dengan tujuan tetap ketiga. Kemudian dari gateway-nya saya akan tambahkan akan saya rubah ke 12 ke 2 ya. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sini dengan 23 ini dari router 2 ke router 3. Kemudian kita klik apply. Di sini masih unreachable, kita biarkan saja. Kemudian kita ke IP, kita ke addresses. Di sini 13 bisa kita deaktifkan dan kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini yaitu 23.3.1. Kemudian /24, jangan lupa subnet masknya. Kemudian untuk ethernetnya kita atur ke ethernet 3. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita cek di sini akan sudah reachable. Kemudian lanjut kita ke PC3. Ke PC3 kita juga atur yang di sini. Dari 13-nya kita rubah, untuk tujuannya tetap sama ya. Kita rubah di sini yaitu 12.3. Kemudian kita tambahkan di sini adalah 23.2. Kemudian kita apply saja di sini. Di sini masih unreachable. Kita tambahkan dulu addressnya, 13-nya kita deaktif dan kita tambahkan di sini 12.2/24. Kita klik apply. Kemudian ethernetnya ethernet 1 ya. Kita klik OK. Karena untuk menggantikan ethernet 1 yang dari 13. Oke, sudah reachable. Langsung kita coba untuk menyambungkan apakah simulasi dari ini tersambung ke PC1 ke PC3 dan sebaliknya melalui router 2. Baik, kita coba dulu PC1 dan PC3. Kita coba dari PC2 ya. Kita coba PC2, command prompt kita cls dulu. Kita coba di tracer dari PC1 ke PC3. Oke. Di sini langsung tersambung, yaitu dari PC1 router 1 ke router 2, kemudian ke router 3. Tapi di sini terjadi request timeout ya. Oke. Artinya sudah tersambung sampai ke router 3. Tinggal router 3 yang masih belum bisa tersambungkan ke router ke PC3. Kemudian kita coba untuk ke sini. Kita coba untuk jelas dulu ya. Kita tracer ke PC1. Oke, di sini terjadi unreachable dari PC3 ke router 3, masih unreach. Masalah seperti ini sering terjadi di routing statik. Jadi salah satu solusi untuk menghadapinya juga adalah kita harus menunggu beberapa saat agar jaringan dari router yang sudah disambungkan ini bisa terhubung lagi. Kita coba lagi search. Oke, masih timeout. Sini kita coba di sini apakah masih bisa. Oke, jika masih belum bisa ya. Salah satu solusi lainnya juga
adalah dengan memutus kabel, yang artinya dari jaringan router 1 ke router 3 ini tidak ada jaringan yang terhubung, seperti itu. Sini saya akan coba putuskan. Oke, setelah selesai kita masih lihat settingan yang ada di sini masih reachable semua, dengan IP address yang kita sambungkan juga masih terhubung. Oke. Kita akan coba lagi setelah menunggu dari PC 1 ke PC 3 terlebih dahulu. Oke, di sini setelah diputus kabelnya jadi request timeout di sini dari router 2 ke router 3, cuman langsung masuk ke PC 3, langsung terhubung ke PC 3. Oke, kita coba dari PC 3 ke PC 1. Oke, di PC 1 langsung terhubung, yaitu dari PC 3 masuk ke router 2 ke router 3, dari PC 3 ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian ke router 1, dan akhirnya terhubung dengan router ke PC 1 terhubung. Artinya simulasinya dari PC 3 ke PC 1 kok bisa terhubung. Kemudian dari PC 1 ke PC 3 kita coba lagi. Oke, dan akhirnya juga terhubung setelah menunggu beberapa saat. Dari PC 1 masuk ke router 1, kemudian router 2, kemudian ke router 3, dan terhubung ke PC 3. Oke. Jadi untuk simulasi tugas atau uji coba dari PC 1 ke PC 3 melalui router 2 terhubung. Ini simulasi ini bisa diimplementasikan apabila jaringan dari router 1 dan router 3 ini tidak berjalan dengan baik atau mengalami gangguan, atau misalkan dari router 1 ke router 3 ini kabelnya putus. Tapi melalui metode static, routering static ini harus diatur secara manual oleh administrator networknya, seperti itu. Sekian uji coba dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.